Sedikit kita ulas ya teman-teman dari ayat 63 sampai ayat ke-70, tapi nanti kemungkinan besar kita bakal bahas sampai ayat-ayat akhirnya. Ini ayat, Masya Allah, tabarakallah, powerfulnya bukan main. Allah mengingatkan buat kita, Allah mengingatkan sama kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aitum ma tahrusun? Pernahkah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Allah lagi-lagi ngajak kita berpikir. Kalian pernah gak sih? Maaf masih ngeko ya. Allah lagi-lagi mengajak kita berpikir. Pernahkah kita mau memperhatikan tentang tanaman atau benih yang kita tanam? Kadang-kadang kan kita makan pepaya tanpa pernah mikirin gimana caranya pepaya ini tumbuh. Kita makan singkong, ubi, ketela, sayuran, tanpa pernah kadang kita memikirkan ini benihnya gimana sih. Mungkin kalau satu persatu kita detil bertanya, terutama untuk kita-kita yang hampir nggak pernah bersinggungan sama persawahan, perladangan. Kalau kita diminta pohon wortel tuh kayak apa sih? Mungkin sebagian besar di antara kita bisa jadi nggak ada yang pernah ngeliat kali ya pohon wortel atau tanaman wortel tuh kayak apa. Oncang kayak apa. Kubis tuh kayak gimana sih kubis? Mungkin yang kita tahu ya defaultnya ya pohon duren, pohon mangga, pohon bacang, pohon rambutan tuh defaultnya lah. Cermek. Nah, di ayat 63 ini Allah tuh kayak ngajak kita untuk perhatiin dong sama benih yang kamu tanam. Afara'aitum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnuz zari'un. Lalu Allah mengingatkan, itu tanaman yang kamu tanam itu kamu yang numbuhin atau kami sebenarnya yang menumbuhkan tanaman itu. Allahu Akbar. Teman-teman, kita nanam singkong. Itu sebenarnya yang numbuhkan sehingga singkong itu ada di bawah tanah itu kita atau Allah? Coba tulis di kolom komentar. Kita atau Allah yang menumbuhkan? Kelapa. Tahu ya kelapa ya? Itu kira-kira kalau kelapa yang masukin airnya siapa? Coba tulis di kolom komentar. Kelapa. Kok bisa itu buah ada air di dalamnya itu? Itu siapa kira-kira yang nyuntikin airnya? Apa kita satu-satu suntikin dari ribuan atau bahkan puluhan ribu butir kelapa? Siapa yang masukin air dalam kelapanya? Tulis di kolom komentar. Allah subhanahu wa ta'ala Allah. Nah ternyata teman-teman, saking banyaknya hamparan nikmat yang Allah bagi sama kita tuh kadang membuat kita lalai dari memperhatikan maha besarnya Allah. Bahkan hari ini aja teman-teman, kalau kita mau jujur-jujuran, handphone yang teman-teman pakai live streaming itu kira-kira karena satu orang kita beli terus dapat dah live streaming, atau ini lewat banyak tangan yang terlibat di handphone deh. Handphone yang sekarang teman-teman pakai buat live streaming, TV yang teman-teman pasang untuk live streaming, itu kira-kira kita sendiri yang penting kita punya uang, kita beli handphone 1 juta 2 juta pakai live streaming, atau itu ada hantaran banyak orang yang terlibat? Banyak. Di pabrik ada ribuan karyawan yang terlibat, manufakturnya, quality controlnya, belum lagi nanti setelah siap layak dijual dia ada tim ininya lagi, ada tim distributornya lagi, tim pengantarannya lagi. Kalau belinya online belum lagi kurirnya pun berlapis-lapis. Ada kurir dari tokonya, setelah toko kurir ekspedisinya ngambil ke dermaganya ini terus pindah lagi ke kota tertuju. Di Wonosobo pun nanti di Wonosobo itu masih disortir lagi, ada tim sortirnya lagi. Setelah disortir lagi terus kemudian ada tim kurir yang mengantar. Allahu Akbar. Bahkan handphone yang pagi ini kita pakai live streaming aja itu keterlibatan banyak pihak loh.
Jadi biaya ekspedisi yang kita bayar pengiriman 29.000, kalau dari Jakarta Wonosobo itu biasanya 29.000 1 kilonya. Itu sebenarnya harga yang sangat affordable dibanding melihat jerih payah. Itu kalau semua pekerja itu kita bayar, berapa kita harus gaji? Per orang 1.000 rupiah, nggak mungkin. Tapi itulah baiknya Allah. Baju yang kita kenakan, keterlibatan 1 orang 2 orang atau keterlibatan banyak orang? Banyak orang. Makanya Allah lagi mengingatkan kepada kita, afara'aitum ma tahrusun. Apakah kamu tidak memperhatikan benih yang kamu tanam? A'antum tazra'unahu. Benih itu apakah kamu yang menumbuhkan? Am nahnuz zari'un. Ataukah kami Allah yang menumbuhkan benih tersebut? Teman-teman, kami itu tinggal di Wonolelo, Wonosobo. Persis depan rumah kami itu pohon kol. Pohon kol. Apa dah? Sayuran kol. Mas Indrawan Berkah, Mas Indra, Ibu Hanicat, Ibu Ane Heriati, Bu Yulia Kasmilan, Ruf Asegaf, Kak Ainur Rifki, Bunda Mari, dan semua teman-teman sehat-sehat semua. Di depan persawahan, persis depan tempat kami tinggal di daerah Wonosobo itu persawahan. Jadi kami tahu persis saat itu sawah digali, dikondisikan lah ya, dibajak gitu. Kubis kol tuh kubis. Terus dibuat kayak gundukan, terus ada gini gundukan lagi, ada gini gundukan lagi gitu. Terus dikasih tanaman. Kami tiap pagi melihat Bapak yang kita cintai, ayahanda kita semua, para petani-petani yang tulus ikhlas menjaga tanaman itu, menyirami, terus kubisnya itu dirawat, dikasih pupuk, pokoknya dikasih vitamin-vitamin gitulah. Setiap pagi kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Kami intip dari kejauhan. Ya Allah, ini luar biasa ya. Untuk makan satu aja, untuk makan 1 kubis kol. Ini yang minta video call nih, yang sering gitu kan, minta video call, yang di video kembang kolnya gitu. Teman-teman, yang kita makan dari kol atau kubis aja, itu tangan banyak orang, jerih payah banyak pihak, dan bukan 1 orang yang menyirami, ada banyak orang terlibat. Sekarang ngaji surat apa Ustadz? Surah Al-Waqiah ya, ayat 63 sampai 70, tapi nanti kita terus lanjutkan. Jadi Allah, wahai hambaku, kamu ngambil pelajaran dong. Di ayat 62 sebelumnya, walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Kalian ngambil pelajaran dong. Yuk, kita ngambil pelajaran yuk. Dari semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Hari ini teman-teman, bahkan internet yang kita rasa, nanti kan namanya tadabbur Quran tuh kan kita makin meluas gitu. Allah bicara tentang benih, tapi kita diberi akal untuk mentadaburi yang jangkauannya lebih luas dari benih. Belum lagi benih ayam. Ayo tulis di kolom komentar, ayam sama telur siapa yang duluan? Ayam duluan apa telur duluan? Coba tulis di kolom komentar. Ayam sama telur, kira-kira siapa duluan tuh? Ayam dulu apa telur dulu? Nah, telur dulu, ayam dulu Ustaz, telur dulu. Ini teman-teman, Allahu a'lam, ini mana duluan nih? Ayam dulu apa telur dulu? Tapi yang jelas, kalau kita memperhatikan sekeliling kita aja, sudah harus muncul hati kita bertakwa kepada Allah. Kita ngelihat kebesaran Allah tuh banyak hari ini. Jangan dikira cuma sekedar benih yang ditanam, sayur mayur yang ditanam, buah-buahan yang kita nikmati. Bukan cuma itu. Handphone, apa yang kita konsumsi. Belum lagi kalau teman-teman lihat, hari ini emang kita bisa live streaming. Tentu saja taufik dari Allah lewat kemajuan teknologi, tapi kan banyak terlibat. Internet, siapa yang masang tiang-tiangnya? Sehingga hari ini internet kita begitu lancar dan fluently.
lancar kita nikmatin kajian. Walaupun kadang ada beberapa nge-like, gak apa-apa, uzur syar'i. Tapi berapa banyak pihak tuh terlibat untuk satu case sederhana. Teman-teman yang belum menikah, kami mendoakan insya Allah tahun ini adalah Ramadan terakhir sendirinya, dan Ramadan tahun depan insya Allah sudah dibersamai pasangan yang salih-salihah. Amin ya rabbal alamin. Waktu teman-teman hendak bertemu belahan jiwanya, apakah cuma sekedar berdua aja, atau nanti ketika pernikahan itu banyak yang terlibat? Banyak. Keluarga dari suami, keluarga dari istri, pak D-nya, budenya, dari sisi sebaliknya yang sama, omnya, tantenya, sepupu-sepupunya ikut terlibat. Jadi banyak. Allah lagi-lagi ngajak kita berpikir, yuk tadabbur. Tadabbur. Kita renungi, kita hayati, kita kaji, kita dalami. Bener Ustadz, ada tukang tenda, mua, make up artis, ada tukang incar tamu, ada among tamu, ada nyinom. Kalau orang Jawa tuh nyebutnya nyinom. Kalau di sini tuh nyinom apa sih nyinom? Nyinom tuh yang di Jawa tuh rewang-rewang. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Tukang masak. Nyinom tuh kalau abis minum tuh gelasnya tuh dibersihin semua gitu. Terus ya tukang catering, ya kayak sejenis gitu deh, tukang catering gitu. Laden, ya bener, Mas Ari Santoso Laden. Bener yang ngeladenin gitu. Ya ini minumnya ya kak, ini minumnya ya, ini snacknya ya gitu. Itu yang terlibat banyak banget loh teman-teman. Yang bantuin peladen ya. Tukang ngobeng kalau di Cirebon Ustadz, tukang ngobeng. Allahu Akbar. Itu yang terlibat banyak. Makanya Allah tuh maha besar, maha luar biasa, maha dahsyat atas segala nikmat-nikmatnya yang Allah bagi sama kita. Kalau kita semua harus mikirin sendiri, baju harus tanam dulu, terus nanti jadi kapas diubah jadi kain, jadi benang, benangnya ditenun jadi kain, habis kain baru dijahit. Habis waktu kita teman-teman. Allah sayang sama kita. Tinggal beli, kalau punya beli, pakai ibadah. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kalian yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Jelas jawabannya Allah. Allah yang menumbuhkan. Peran kita tuh nol loh teman-teman. Kita cuma nancepin pohon pepaya, besok atau lusa kita nikmati pepayanya tuh. Kita cuma nancepin pohon pisang, besok, lusa, dan beberapa bulan kemudian kita panen pisangnya tuh. Kita cuma nancepin tunas kelapa, muncul tunas-tunasnya kayak lambang pramuka. Gak lama, beberapa tahun berselang, kita nikmati buah kelapanya tuh. Allah. Itu, dan nikmatnya Allah gak pernah habis. Jadi teman-teman tuh jangan ngira, ya Allah kok gini banget sih sama saya. Allah gini banget sama kita, gimana maksudnya? Allah kok jahat banget sih sama saya. Allah jahat sama kita, gimana maksudnya? Ayam di-provide, gak pernah habis. Kambing setiap tahun, Idul Adha, Idul Kurban, disembelih, gak pernah habis. Belum pernah kan dapat info kelangkaan kambing, ada gak? Belum pernah kan dapat info kelangkaan sapi. Hampir-hampir semua ada. Padahal tiap tahun sapi dikurbankan, kambing, domba dikurbankan, kerbau dikurbankan. Allah yang menyediakan, Allah yang menyiapkan. Gak pernah kita kekurangan teman-teman. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Maka
kalian harus sadar, bukan kalian. Bukan kalian yang membuat itu tumbuh lalu berbunga, rimbun, berbuah. Bukan kalian. Tapi aku, kata Allah. Allah. Bukan kalian yang mengizinkan tim kalian terhandle dengan baik. Ada tim accounting, tim finance, tim sosmed. Bukan kalian, aku. Aku Allah yang menggerakkan kalian bisa memimpin dengan baik. Bukan kalian, tapi aku, kata Allah. Sampai pun sahur tadi teman-teman, air putih yang terhantar di gelas teman-teman, dari mana asalnya? Nantian kita bahas tuh. Nah, 68 nanti kita ketemu tuh, bahkan air. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun. Tidakkah kita memperhatikan air alladzi tashrabun yang kita minum? Ayat 68-nya. Bahkan segelas air yang ada di tangan kita yang tadi kita minum ketika waktu sahur, itu keterlibatan banyak orang atas izin Allah. Jadi kita, apa yang mau disombongin? Apa yang mau kita tinggiin? Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita congkakkan? Oh, ini saya nih. Allah, bukan saya. Senang, semua mah beres. Allah yang membereskan. Tulis di kolom komentar, bukan kita yang hebat, tapi Allah yang menghebatkan. Bukan kita yang kuat, tapi Allah yang menguatkan. Bukan kita yang baik, tapi Allah yang maha baik menutupi semua aib-aib kita.